Matematika itu asik. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMTK Presbiteri Bali, bertemu kembali di dalam mata pelajaran matematika. Di hari ini kita akan membahas trigonometri, sudut-sudut berelasi. Baik, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya di dalam trigonometri, yaitu perbandingan sudut-sudut berelasi. Ya, saya akan menerangkan terlebih dahulu. Jadi saya punya seperti diagram Kartesius, ada sumbu X, sumbu Y, tapi ini untuk sudut. Nah, di sini saya tuliskan di sini adalah 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, yang di bawah sini adalah 270 derajat. Nah, kembali lagi ke sini berarti 360 derajat. Karena satu lingkaran dari titik 0 kalau dia muter, balik lagi ke titik ini berarti dia 360 derajat ya. Nah, di dalam trigonometri yang bagian sebelah sini atau antara 0 sampai 90 derajat berarti ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, itu ada di sini. Di sini bagian ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian antara 90 sampai 180 ini disebut dengan kuadran 2. Antara 180 sampai 270 di sini disebut dengan kuadran 3. Antara 270 sampai 360 ini disebut kuadran 4. Jadi kalau sudut 300 derajat dia ada di kuadran 4. Seperti itu ya. Nah, dalam trigonometri yang biasanya kita pelajari adalah sin, cos, dan tangen. Walaupun ada juga kotangen, kosekan, ataupun sekan. Seperti itu. Tapi utamanya adalah sin, cos, dan tangen. Nah, untuk kuadran 1, nilai sin, tangen, dan cos itu nilainya adalah positif. Jadi untuk kuadran 1 nilai sin, nilai tangen ataupun nilai cos dia nilainya positif. Nah, sedangkan di kuadran 2 yang nilainya positif adalah sin. Di kuadran 3 yang nilainya positif adalah tangen atau tani. Sedangkan di kuadran 4 adalah cos. Jadi dalam menghafalnya kalian dapat menghafal sin ta cos. Sin ta cos. Untuk lebih mempermudahnya. Ya. Oke, ini mengenai kuadran. Selanjutnya saya membuat di sini sebuah tabel. Ada sudut-sudut yang disebut sudut istimewa. Jadi nilainya, nilai untuk sin, cos, dan tangen untuk sudut istimewa itu kalian dapat menghafalnya. Ya, sudut istimewanya adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sin 0 adalah 0.
Nilai sin 30 adalah setengah. Nilai sin 45 adalah setengah akar 2. Nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 90 nilainya 1. Nah, untuk cos dia kebalikan dari sin. Jadi untuk cos, kalau cos 0 dia nilainya 1. Kemudian cos 30 berarti setengah akar 3. Cos 45-nya nilainya sama dengan nilai sin, setengah akar 2. Cos 60 nilainya setengah, sedangkan cos 90 nilainya 0. Seperti itu. Untuk tangan 0 nilainya 0. Kalau tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 nilainya adalah tak hingga. Ini yang termasuk ke dalam sudut istimewa. Saya berharap kalian dapat menghafalkan nilai dari sudut-sudut istimewanya, agar kalian lebih mudah ketika kalian mengerjakan soal-soal dengan sudut berelasi. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke dalam sudut berelasi. Apa sih yang dimaksud dengan sudut berelasi? Nah, relasi adalah suatu hubungan. Jadi sudut berelasi adalah sudut yang ada hubungannya. Hubungannya dengan apa? Nah, hubungannya adalah dengan sudut-sudut istimewa. Ya, jadi misalkan seperti ini. Saya punya soal sin 120 derajat. Nah, untuk mencari nilai sin 120 derajat, 120 derajat itu tidak ada di sudut istimewa. Untuk itu kita harus mencari nilai sin 120 dengan menggunakan relasi sudut yang lain. Nah, biasanya sudut yang dipakai itu adalah 90 derajat atau 270 derajat yang dipakai untuk perbandingan sudut berelasinya. Nah, dapat pula digunakan sudut 180 derajat atau 360 derajat. Nah, apa perbedaannya ketika kita menggunakan sudut 90 derajat atau 270 dengan 180 derajat atau 360 derajat? Perbedaannya adalah seperti ini. Jika kita menggunakan perbandingan atau perhitungan sudut berelasinya dengan 90 atau 270, nilai sinnya itu berubah. Jadi kalau nilai sin itu berubah menjadi cos, sedangkan nilai cos berubah menjadi sin. Tangan berubah menjadi tangan, seperti itu. Nah, sedangkan jika kita menggunakan sudut berelasinya adalah 180 atau 360, nilai dari sin, cos, dan tangannya ini nilainya adalah tetap. Dia tidak berubah. Dia tetap menggunakan, ya kalau sin, dia hasilnya adalah sin lagi. Seperti itu. Mari kita coba ya. Sekarang kita coba dengan nilai yang tetap dulu. Misalnya sin 120. Sin 120 itu saya mau menggunakan sinnya itu adalah 180 min 60. Ya, kenapa saya ambil 60? Karena 180 dikurangi 60 itu menghasilkan 120. Nah, kita fokus kepada nilai yang ini. Jadi karena seperti tadi saya sudah bilang bahwa sin kalau menggunakan sudut berelasi 180, sin akan tetap sin. Jadi di sini saya akan mendapatkan hasil sin, hasilnya adalah sin lagi. Lalu sin berapa? Sin 60. Kita jadi ikutin aja sudut yang ada di belakangnya ini, ya. Jadi sin 60. Sin 120 derajat itu hasilnya sama dengan sin 60. Ya, lalu saya tinggal lihat sin 120 itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai sin adalah positif. Jadi di sini tetap positif, tidak usah diberi tanda negatif karena di kuadran 2 nilai sin adalah positif. Nah, setelah itu kita tinggal cari. Supaya lebih jelas saya menggunakan spidol merah.
Maka sin 60 kita tinggal lihat. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitungnya dengan soal yang sama. Sin 120 derajat kita akan menggunakan yang 90 derajat ya. Jadi di sini sin supaya menjadi 120 berarti 90 ditambah 30. Fokus kita akan ke sudut yang ini ya, 30. Berarti kita buat dulu di sini. Oke. Nah, karena kita menggunakan 90, sudut berelasinya 90 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Berarti di sini cos 30. Ya. Jadi sin 120 itu sama dengan cos 30 derajat. Ya, sama seperti tadi kita lihat di kuadran 120 itu ada di kuadran 2. Berarti nilai sinnya itu adalah positif, berarti nilai cosnya juga tetap positif. Nah, kita tinggal tulis cos 30. Cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Berarti sin 120 sama dengan setengah akar 3. Sama ya? Dengan perhitungan yang menggunakan sudut berelasi 180 ataupun menggunakan sudut berelasi 90 didapatkan hasil yang sama. Kita akan mencoba kembali untuk soal berikutnya, misalnya cos 225 derajat. Kita akan mencari dengan sudut berelasinya. Cos 225 saya akan menggunakan cos 180 ditambah 45. Seperti itu ya. Nah, karena saya menggunakan 180 berarti cos tetap cos. Ya, di sini berarti saya tuliskan cos 45. Nah, sekarang saya lihat 225 itu ada di kuadran ketiga. Ada di sini ya, ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, nilai yang positif itu hanya tangen. Berarti nilai cosnya adalah negatif. Setelah itu saya tinggal lihat lagi cos 45 setengah akar 2. Karena ada min, saya cantumkan min di sini. Jadi nilai dari cos 225 adalah min setengah akar 2. Oke, baik ya. Sekarang saya akan mencoba menggunakan sudut relasi yang lain ya. Misalnya saya menggunakan cos 225, saya akan menggunakan cos 270 supaya jadi 225 berarti dia harus dikurangi 45 derajat ya. Nah, karena menggunakan 270 berarti cos berubah menjadi sin 45 di kuadran 3. 225 ada di kuadran 3 berarti nilainya adalah negatif. Saya tinggal cari sin 45 berarti min setengah akar 2. Sama dengan yang ini. Oke, saya harap kalian dapat memahaminya. Kalian boleh menggunakan sudut relasinya yang 90 atau 108 atau 270 maaf, atau yang 180 360. Baik, soal yang berikutnya ya. Saya punya contoh soal cos 90 tambah alfa ditambah 2 sin 180 tambah alfa dikurangi cos 270 min alfa. Kita akan menyederhanakan soal ini. Jadi kita lihat cos 90 tambah alfa. Karena menggunakan sudut berelasinya adalah 90, maka cos berubah menjadi sin.
Kemudian kita lihat 90 tambah alfa. 90 berarti ditambah suatu sudut, berarti dia ada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, nilai cos itu adalah negatif. Jadi kita cosnya kita rubah menjadi sin, kemudian di sini alfa, kita lihat ya. Kembali yang kita untuk menentukan tanda positif negatifnya kita kembali ke soalnya. Karena cos 90 tambah alfa berarti dia jatuhnya ada di kuadran 2. Nilai cos di kuadran kedua adalah negatif. Jadi negatif sin alfa. Ya. Oke, lanjutkan. 2 sin 180 tambah alfa. Kalau sin dengan sudut relasi 180 berarti sin tetap sin. Nah, lalu kita lihat 180 ditambah alfa. 180 tambah alfa itu berarti dia jatuh di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen. Maka di sini sinnya adalah sin alfanya kita berikan min. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang yang cos. Cos 270 karena sudut relasinya adalah 270 maka dia berubah menjadi cos berubah menjadi sin alfa. Kita lihat 270 minus alfa berarti dia jatuh di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga nilai sin itu nilainya adalah negatif. Jadi kita dapatkan min sin alfa min 2 kali min ya, 2 sin alfa min kali min plus sin alfa. Kita bisa coret ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah min 2 sin alfa. Selanjutnya, sin 150 derajat dikurangi cos 300 derajat ditambah tangen 225 derajat. Kita akan menghitungnya. Kita terlebih dahulu menghitung 150, saya akan gunakan sudut berelasi 180. Berarti 180 saya kurangkan dengan 30, kemudian dikurangi cos. Saya akan menggunakan 360 dikurangi 60 agar dapat 300 ya. Kemudian saya akan menggunakan tangen 225, saya akan menggunakan tangen 180 ditambah 45. Berarti nilai di sini adalah sin 30. 150 ada di kuadran 2, berarti nilainya tetap positif. Kemudian dikurangi cos 360 dikurangi 60 ya, berarti saya pasang 60. Cos 300 itu jatuh di kuadran keempat. Di kuadran keempat nilai cosnya adalah positif, berarti dia tetap positif ya. Kemudian ditambah tangen 180 ditambah 45. Tangen 45. Tangen 225. Tangen 225 ada di kuadran ketiga, berarti nilainya tetap positif. Jadi saya tinggal lihat saja sin 30 berarti setengah dikurangi cos 60 itu setengah ditambah tangen 45. Tangan 45 1. Setengah dikurangi setengah 0 ditambah 1, maka hasilnya dari sin 150 dikurangi cos 300 ditambah tangen 225, hasilnya adalah 1. Demikianlah materi trigonometri tentang perbandingan sudut-sudut berelasi di hari ini. Saya berharap kalian dapat memahami materi tersebut. Terima kasih.